Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enva Reziananta. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang dengan judul Sistem Pengajuan Sistem Peminjam pada Koperasi Sekuritas Tanggap. Yang pertama tentang profil perusahaan. Koperasi Sekuritas Tanggap berdiri pada tanggal 25 Februari tahun 1977 di Jakarta Utara dengan nomor badan hukum 1201/BH/I tanggal 25 Februari 1977 dan akta perubahan dengan nomor 152/BH/PAD/KWK.9/8/1995 tanggal 25 Agustus 1995. Koperasi Sekuritas Tanggap memiliki dua usaha, yaitu usaha ke dalam dan usaha keluar. Kantor dari Koperasi Sekuritas Tanggap berada di Jalan Raya Cakung, Cilincing, Jakarta Utara. Jadi Koperasi Sekuritas Tanggap ini pada awal itu tergabung dalam Badan Pembekalan Tentara Nasional TNI atau Babek TNI. Tapi karena ada undang-undang yang melarang TNI untuk berbisnis, yaitu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Seluruh prajurit TNI dilarang untuk menjalankan aktivitas bisnis. Jadi, Koperasi Sekuritas Tanggap ini memisahkan diri dari Babek TNI, namun tetap dalam pengawasan dari Babek TNI. Ini logo perusahaan. Logo perusahaan ini karena masih dalam pengawasan Babek TNI, jadi dia memakai logo dari Babek TNI. Logo dari Babek TNI ini bernama Cigra Titis Tanggap, yang artinya itu Cigra, yang artinya kecepatan bertindak dengan teliti, cermat, dan benar dalam mendukung kesiapsiagaan pelaksanaan tugas pokok. Titis yang memiliki arti ketepatan dalam menjalankan tugas, yaitu tepat waktu, mutu, tempat, jumlah, dan sasaran. Tanggap yang artinya memiliki kepekaan yang tinggi terhadap situasi dan kondisi kebutuhan bekal, baik kualitas maupun kuantitas, serta bertindak dengan skala prioritas dan waktu yang singkat. Visi dan misi dari koperasi. Visinya ialah mewujudkan pelayanan yang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Misi dari koperasi yaitu meningkatkan profesionalisme pengurus koperasi, memaksimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan dan usaha koperasi. Dan yang ketiga, meningkatkan tata kelola dan kualitas manajemen yang transparan dan akuntabel. Ini adalah struktur organisasi dari Babek TNI. Ada pembina, lalu ada pembina harian, ketua koperasi, lalu ada pengawas, ada sekretaris, ada bendahara, ada urusan dalam, usaha, usipa, dan niaga. Lalu ada strategi bisnis. Strategi bisnis dari koperasi adalah meningkatkan kualitas pelayanan koperasi terhadap anggota lama maupun calon anggota baru. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam mengatur pengelolaan keuangan dengan lebih baik. Pengelolaan keuangan ini dalamnya berisi kegiatan operasional perusahaan, koperasi, penggajian atau lainnya. Kelola dan data seluruh pemasukan keuangan hingga pengeluaran yang ada untuk menjadi data usaha. Yang ketiga, menjalin hubungan kemitraan atau kerjasama dengan lembaga keuangan yang sama. Lalu ada aspek manajemen. Aspek manajemen terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek produksi, aspek keuangan, aspek pemasaran, dan aspek SDM. Aspek produksi. Koperasi ini memiliki dua usaha, yaitu usaha ada beberapa usaha. Namun dia ada usaha ke dalam maupun usaha keluar. Usaha ke dalam yaitu usaha simpan pinjam, usaha pertokoan. Dan usaha keluar seperti usaha jasa, usaha rekanan, dan franchise Indomaret yang berada di depan kantor dari Koperasi Sekuritas Tanggap. Aspek keuangan. Menurut laporan laba rugi tahun 2020, Koperasi Sekuritas Tanggap mendapatkan pendapatan sebesar Rp1.999.277.000. Sedangkan pengeluaran pada tahun 2020 sebesar Rp290.287.582.000.
Pendapatan dari koperasi itu seperti pendapatan dari jasa pinjaman sebesar 510 juta, usaha toko Primkop 10 juta 698, usaha rekanan 68 juta 308 rupiah, usaha jasa 90 juta, franchise Indomaret 400 juta. Pengeluaran koperasi itu ada biaya personel sebesar 60 juta 800, biaya organisasi sebesar 175 juta, dan biaya lain-lain sebesar 54 juta sekian. Lalu ada aspek pemasaran. Ada beberapa cara pemasaran yang dilakukan oleh koperasi, yaitu membuat banner di depan kantor koperasi dan juga membagikan banner di sekitar wilayah Babek TNI. Ada pun cara lain yaitu dari mulut ke mulut. Anggota Babek TNI yang sudah menjadi anggota koperasi mengajak anggota Babek TNI yang belum masuk anggota koperasi untuk menjadi anggota koperasi. Untuk menjadi anggota koperasi, salah satu persyaratnya ialah anggota dari Babek TNI, dan untuk peminjaman uangnya hanya bisa dilakukan oleh anggota koperasi. Jadi, semua anggota dari koperasi itu ialah yang bekerja di Babek TNI atau anggota Babek TNI. Lalu ada aspek sumber daya manusia. Berdasarkan penjelasan dari pembimbing, menunjukkan ketua di voting pada saat rapat anggota tahunan. Untuk calon dari ketua koperasi itu ditunjuk oleh ketua Babek TNI. Pengurus lainnya dipilih langsung oleh ketua koperasi yang terpilih. Bisa diambil dari anggota koperasi ataupun anggota Babek TNI. Rata-rata pekerjaan utama dari pengurus koperasi bukanlah di koperasi, melainkan bekerja di badan perbekalan TNI atau Babek TNI. Jadi rata-rata yang bekerja di Babek TNI itu ada yang memiliki pangkat maupun bekerja hanya PNS di Babek TNI. Kajian teoritis, pengertian sistem. Menurut Romney dan Steinbart, menyatakan bahwa sistem ialah rangkaian dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau suatu aktivitas yang terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian, yaitu koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Fungsi dan peran koperasi. Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya masyarakat dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru bangsa. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip koperasi. Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu keanggotaan bersifat sukarela atau terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Menurut Joko Muljono, berdasarkan kegiatan usahanya, koperasi terdiri dari koperasi konsumen adalah koperasi yang usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota koperasi. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggota menghasilkan produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi. Koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggotanya. Menurut Joko Mulyono, selain simpanan pokok dan simpanan wajib,
Simpanan koperasi terdiri dari simpanan sukarela, yaitu dibentuk oleh koperasi itu sendiri. Karena simpanan sukarela berasal dari anggota dengan membayar tunai atau bisa juga dengan cara pemotongan gaji karyawan secara langsung yang dapat dipergunakan oleh anggota untuk berjaga-jaga apabila terdapat kebutuhan yang mendadak sehingga anggota karyawan tidak perlu melakukan peminjaman. Simpanan serbaguna atau SIMguna dapat dibentuk oleh koperasi dari sebagian peminjaman yang diberikan kepada anggota juga berasal dari bunga simpanan yang diperoleh anggota melalui bunga simpanannya, seperti simpanan tujuan dan simpanan sukarela. Simpanan tujuan dibentuk koperasi yang berasal dari anggota dengan membayar tunai dan yang dapat dipergunakan oleh anggota untuk berbagai tujuan, seperti pembelian hewan kurban, ibadah haji, dan lain-lainnya. Simpanan sejahtera dapat dibentuk oleh koperasi dari sebagian SHU anggota koperasi yang akan dipergunakan untuk pengadaan aktiva tertentu seperti rumah, tempat usaha yang akan dipergunakan apabila anggota keluar dari koperasi. Ada beberapa jenis pinjaman menurut Fitriana dan Novitasari. Jenis pinjaman dan ada 3 jenis pinjaman juga. Jenis pinjaman menurut jangka waktu diantaranya ialah pinjaman jangka pendek, yaitu pinjaman berjangka 1 tahun. Pinjaman jangka menengah, yaitu pinjaman berjangka 1-3 tahun. Pinjaman jangka panjang, yaitu pinjaman berjangka waktu di atas 3 tahun. Jenis pinjaman menurut kegunaannya diantaranya pinjaman konsumtif, yaitu pinjaman yang dipergunakan untuk pemberian barang konsumsi yang sifatnya bila digunakan sekali habis. Lalu ada pinjaman produktif, yaitu pinjaman yang dipergunakan untuk berproduksi seperti pinjaman modal kerja. Lalu ada pinjaman menurut penarikan, diantaranya pinjaman langsung, yaitu pinjaman yang diatur dan dilakukan sendiri oleh peminjamnya dengan menggunakan formulir pinjaman anggota. Pinjaman tidak langsung, yaitu pinjaman yang dilakukan melalui transfer. Aktivitas magang. Aktivitas magang saya seperti pengenalan koperasi, pengenalan mengenai bidang keuangan atau bendahara pada koperasi, pengenalan mengenai bidang usaha dan pada koperasi, pengenalan sistem peminjaman dan pencairan, menginput data laporan simpan pinjam anggota koperasi, menginput data laporan laba rugi, menginput data anggota koperasi yang keluar. Relevansi teori dan praktik. Adapun relevansi teori dan praktik sesuai dengan yang dijelaskan di bab 2, pada koperasi gratis tanggap, penulis mendapatkan jenis simpanan yang sesuai dengan yang dikemukakan oleh Joko Muljono, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Namun untuk simpanan wajib, jumlah iuran per bulan sesuai kepangkatan atau golongan kerja di Babek TNI. Begitu pula jenis pinjaman yang ada di koperasi garis tanggap. Ada beberapa yang sama dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Fitriani dan Novitasari. Permasalahan. Pada ini di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart-nya. Yang tadi itu ini deskripsinya. Ini yang sebelah kiri ini flowchart simpanan untuk mengajukan simpanan dari anggota mulainya dari anggota yang baru mendaftar sebagai anggota koperasi. Jadi diawali dengan calon anggota datang ke koperasi untuk mendaftar menjadi anggota koperasi. Calon anggota datang membawa persyaratan dan mengisi formulir, lalu diberikan ke unit simpan pinjam atau USIPA. Setelah itu, USIPA, unit simpan pinjam, mengecek kelengkapan formulir dan persyaratan calon anggota. Jika semua persyaratan dan formulir sudah lengkap dan valid, maka unit simpan pinjam memberikan data anggota baru kepada ketua koperasi untuk persetujuan. Jika sudah disetujui, maka calon anggota baru tersebut resmi menjadi anggota dan bisa mulai menyimpan di koperasi unit simpan pinjam.
Unit simpan pinjam akan mengikut data anggota baru di buku simpan pinjam koperasi. Karena pada koperasi ini masih manual dan belum menggunakan program sistem informasi simpan pinjam, maka akan menghambat atau memperlambat proses pendaftaran. Jadi pada saat mendaftar jadi anggota koperasi itu dia langsung sudah bisa langsung sudah bisa langsung menyimpan di koperasi. Nanti setiap bulannya itu dipotong melalui gaji yang ada di Babek TNI, langsung terpotong. Simpanan. Lalu setiap bulannya dipotong dari gaji yang ada di Babek TNI untuk masuk ke simpanan di koperasi Tiga Garis Tanggap. Lalu yang selanjutnya untuk alur proses peminjamannya itu dimulai dari anggota mengajukan surat permohonan peminjaman dengan membawa surat permohonan pinjaman yang ditandatangani oleh anggota ke unit simpan pinjam. Jadi surat permohonan ini juga harus ditandatangani dari, misalnya menurut RAT tahun 2016 batasnya itu peminjaman hanya 50 juta. Kalau lebih dari 50 juta itu harus ada persetujuan dari pimpinan Babek TNI. Seperti itu. Lalu diawali dengan anggota mengajukan peminjaman dengan membawa surat permohonan peminjaman yang ditandatangani oleh anggota ke unit simpan pinjam. Lalu unit simpan pinjam mengecek dokumen peminjaman, ngecek dokumen permohonan peminjaman, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang disetujui di rapat anggota tahunan Primkop Babek TNI tahun 2016. Jika sudah sesuai dengan peraturan yang ada, unit simpan pinjam akan memberikan dokumen pinjaman untuk meminta persetujuan oleh ketua koperasi. Jika sudah disetujui oleh ketua koperasi, maka unit simpan pinjam akan memberikan data pinjaman kepada bendahara koperasi. Lalu pihak koperasi mencairkan dana sesuai dengan jumlah yang ada pada data pinjaman. Kelemahan pada proses peminjaman ini hampir sama dengan proses pendaftaran simpanan seperti yang dijelaskan di flowchart sebelumnya, yaitu karena dalam prosesnya belum menggunakan program sistem informasi simpan pinjam, maka akan menghambat atau memperlambat proses peminjaman. Rekomendasi: selama proses magang, penulis tidak menggunakan masalah selama menjalani praktik magang di koperasi Tiga Garis Tanggap. Karena pada koperasi ini masih manual dalam sistem pengajuan sistem pinjamnya, penulis menyarankan agar koperasi mulai menggunakan program sistem informasi simpan pinjam agar dalam pelaksanaan aktivitas simpan pinjam lebih mudah. Sekian presentasi.